pada para mahasiswa maupun mahasiswi yang hendak melakukan SPP khususnya di bulan Oktober dipersilahkan. Mungkin itu saja kami selaku panitia penyelenggara. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator kita Pak Asep Subarli. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sarwan yang sudah menyampaikan beberapa informasi yang berhubungan dengan tata tertib mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan secara virtual ini. Baik Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan, di mana kepada secara inti untuk kegiatan perkuliahan malam hari ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa dosen yang akan memberikan materi pada malam hari ini, Bapak Tabib Bapak Saputra. Materi yang akan disampaikan adalah Ibu Nabawi. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Apa Ya, syukron jazakallah khair Pak Asep atas waktu yang diberikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah ada di pekan ketiga ya. Mudah-mudahan para mahasiswa-mahasiswi masih tetap semangat ya. Ya. Adapun materi-materi yang akan kami suguhkan ini materi-materi awal ya. Jadi insya Allah tidak terlalu yang teman-teman bayangkan, karena ada yang teman-teman itu mengkhawatirkan saya bisa enggak, ini enggak gitu ya. Saya hanya bakatnya ini, bakatnya itu. Jadi saya tekankan di sini lagi, Bapak Ibu, kita itu di sini sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama tidak tahu ya. Jadi kita cukup menyimak saja apa-apa materi yang disajikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi jangan dikhawatirkan ya. Oh, saya nanti bakal bisa enggak ya? Materi segini banyak, apa nanti syarat kelulusan seperti itu? Ya nanti enggak seperti itu ya. Insya Allah kita bikin mudah. Intinya Ibu Bapak ini di sini kita ini lagi menaikkan mutu Pak ya Bu. Kita sedang menaikkan mutu kita, kualitas kita dengan apa? Banyaknya wawasan-wawasan, enggak sekedar apa seputar Tibun Nabawi saja. Ada pelajaran-pelajaran tambahan di luar daripada Tibun Nabawi, seperti ya kayak kemarin ya, mungkin sudah lihat yang namanya pelajaran anatomi fisiologi ya. Terus nanti insya Allah di pekan berikutnya kita ada namanya traditional Chinese medicine, yang mana kita mempelajari akupunktur. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan materi-materi ini bisa kita terima apa enggak. Insya Allah kita sajikan dengan perlahan-lahan ya Bapak Ibu ya. Adapun nanti materi-materi yang berikutnya itu di semester 2, yang enggak ada di semester 1 adalah seperti fasdu, bekam, terapi candu ya. Kecanduan nanti ada namanya kita belajar terapi kecanduan,
kecanduan game, kecanduan semua candu lah ya, nggak cuma rokok atau narkoba. Nanti ada insya Allah pelajarannya. Jadi bertahap Bapak Ibu. Ya, sekarang kita belajar itu dasar-dasar saja. Ya, mohon disimak. Insya Allah kalau kita menyimak, ya pasti ada yang nyangkut. Nggak mungkin kita dari sekian banyak yang kita perhatikan, itu tidak ada yang tersave di memori otak kiri dan kanan kita. Pasti ada. Ya. Dan tanpa Ibu dan Bapak sadari, nanti Bapak dan Ibu sudah banyak wawasannya. Walaupun mungkin secara apa ya, secara ibaratnya ini kita belum bisa menjabarkannya, tapi insya Allah itu sudah tersave di memori otak kita. Ya, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai akhir. Jadi dibawa santai aja ya, walaupun nanti ada uzur. Ya kalau memang uzur itu kan memang sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ini kuliahnya online. Serius tapi santai. Jadi jangan juga santai banget. Nggak, jangan. Serius tapi santai. Santai tapi serius. Jadi misal Bapak Ibu dapat uzur atau tidak, apa lagi dapat uzur, tidak bisa mengikuti secara live ya, ada nanti rekaman-rekamannya. Tapi kalau bisa, orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang bersungguh-sungguh, walaupun dia penangkapannya mungkin biasa-biasa saja, nggak seperti teman-teman yang lain. Tapi kalau dia rutin hadir di majelis ilmu seperti ini, insya Allah yang namanya kita punya wawasan itu pasti bertambah. Walaupun mungkin Bapak Ibu nggak sadar, tapi insya Allah nanti akan meningkat wawasan pengetahuannya di bidang pengobatan. Baik. Ini saya share ini udah kelihatan belum ya, Kang Sarwan? Sudah keluar, Pak. Keluar ya? Sudah keluar. Kelihatan Ya Ustaz. jelas kok, kelihatan. Itu Iya. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menceritakan persoalan atau masalah yang sering biasa terjadi di umum ya, khususnya di negara kita lah. Kalau kita lihat rumah sakit di Indonesia itu banyak Bapak Ibu. Bahkan dia bertingkat-tingkat, kamarnya banyak, ratusan. Tapi kalau kita lihat segitu banyaknya rumah sakit, segitu besarnya kapasitas kamar, itu masih banyak kita itu nyari kamar susah Bapak Ibu. Ya. Rumah sakitnya sudah banyak, kamar kapasitasnya juga banyak, besar-besar rumah sakit, tapi kok penuh terus. Kenapa seperti itu? Dan isinya kebanyakan mayoritas adalah umat Islam. Umat Islam mayoritas mengisi rumah sakit ini. Dan bahkan mohon maaf, ada rumah sakit di luar Islam yang namanya Santa Anusanta ini, maaf ya, mohon maaf. Ini juga penuh dengan orang-orang Muslim. Nah, ini kita harus merenung di sini. Ya. Kita harus merenung di sini. Kenapa seperti itu? Kok rumah sakit segitu banyak? Mohon di silent dulu ya. Ya, kita harus merenung kenapa di Indonesia ini rumah sakit itu kok banyak, tapi kok isinya umat Islam semua, ada apa? Nah, ini kita perlu menjadi perhatian, perlu menjadi kita untuk bahan renungan. Kenapa seperti itu? Kalau kita kembali ke agama kita, ini jawabannya sudah sangat jelas Bapak Ibu.
Itu karena umat Islam sudah meninggalkan agamanya. Jadi umat Islam sudah meninggalkan agamanya, Bapak Ibu. Agama ini sudah lengkap. Agama ini sudah sempurna. Allah mengirimkan nabinya yang mulia beserta penyelesaian segala permasalahan. Allah mengirimkan nabinya yang mulia beserta petunjuk-petunjuk cara berkehidupan baik di dunia dan di akhirat. Semua perkara sudah dijelaskan oleh Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah dibahas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa amamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamiyya dinah. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian dan aku telah sempurnakan nikmatnya untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Di antara nikmat-nikmat yang Allah kasih adalah nikmat petunjuk-petunjuk berupa penyelesaian-penyelesaian. Semua sudah dibahas di agama ini, nggak ada yang nggak dibahas, semua lengkap. Dari perkara kita ibadah sampai perkara kita nikah, muamalah, jual beli, hukum waris, dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf perkara yang sepele seperti mohon maaf cebok, perkara kita gunting kuku segala macam semua sudah dibahas. Termasuk apa? Masalah penyakit. Bagaimana kita pada saat kita terkena penyakit, umat Islam sudah dijelaskan, sudah diajarkan, sudah dikasih petunjuk oleh Nabi kita. Petunjuk yang diberikan oleh Nabi kita pada saat kita sakit yaitu berupa cara-cara yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu petunjuk-petunjuknya. Dan adapun Nabi SAW mewariskan kepada kita ilmu pengobatan itu yang pertama adalah ruqyah atau doa. Yang berikutnya adalah bekam, al-hijamah. Yang berikutnya adalah herbal-herbal atau makanan-makanan yang Nabi anjurkan. Dan juga petunjuk-petunjuk berupa cara-cara hidup sehat. Dari mulai Nabi bangun sampai tidur itu semuanya petunjuk sehat semua. Semuanya sudah diajarkan. Seperti cara makan, duduk, minum, duduk. Ini mengandung kesehatan luar biasa. Kita ambil contoh saja. Perkara minum. Itu pada saat, kenapa Nabi sunnahnya kita makan minum itu duduk. Ternyata di esofagus itu ada semacam kayak, apa namanya, dia katup. Katup buka tutup. Kalau kita berdiri, katup itu tidak meresap. Tapi begitu kita duduk, katup itu meresap dan akhirnya tercerna atau meresap baik ke seluruh tubuh. Nah, itu baru dari petunjuk yang seperti itu. Nanti kita bahas. Jadi intinya seperti apa? Artinya banyak dari umat Islam ini masalah karena tidak melihat kepada agamanya. Di sini saya bukan mau mengarahkan teman-teman bahwa agama adalah segalanya, bukan seperti itu ya. Kita boleh belajar macam-macam pengobatan boleh. Kita boleh berobat macam-macam boleh. Kita boleh berobat ke dokter boleh, ke sinsei boleh, ke dukun boleh. Nggak masalah. Tapi jangan lupa pengobatan agama kita sendiri. Jadi boleh kita berobat macam-macam atau kita boleh belajar pengobatan lainnya, tapi kita jangan sampai nggak kenal apa nggak tahu pengobatan agama kita sendiri. Ya, kalau kita jadi renungkan lagi, jangan-jangan banyaknya umat Islam itu nggak dapat penyelesaian masalah karena nggak mengikuti nabinya, tapi KTP-nya Muslim. Tapi dia nggak mau mempelajari tentang agamanya, khususnya cara-cara dalam mengobati diri seperti itu. Nah, kita perlu menjadi bahan renungan, teman-teman. Jadi Rasulullah itu memberikan petunjuk itu luar biasa. Bahkan sampai hal-hal detil. Nah, di perkara pengobatan inilah
banyak solusi-solusi terjadi dan terlihat simpel. Tidak serumit yang kita lihat dari metode-metode pengobatan yang ada. Mohon maaf, bukan mengecilkan pengobatan yang lain, tapi pengobatan kita yang harus kita lebih utamakan, bukan, kita akui ada juga di luar pengobatan Islam itu baik-baik semuanya, bagus keilmuannya. Tapi itu ya maksudnya itu tambahan. Maka jadikan pengobatan kita pengobatan yang utama. Kenapa utama? Karena banyak dalil-dalilnya dan banyak buktinya gitu. Jadi bukan hanya apa ini adalah petunjuk ilahi. Tibbun Nabawi ini adalah petunjuk ilahiyah berdasarkan wahyu, berdasarkan saran-saran Nabi dan beberapa sahabat yang ahli. Tapi yang kita pelajari di sini ini dasar dulu ya. Jadi itu ya tadi ya. Jadi bukan kita eh, anti dengan pengobatan lain, tidak. Kita boleh belajar apa saja. Hukumnya mubah. Boleh nggak kita ke sinse? Boleh. Ke dukun pengobatan? Boleh. Ke apa? Ke kedokteran? Boleh. Ke mantri? Boleh. Tapi jangan sampai kita nggak kenal pengobatan kita sendiri. Itu yang mau saya garis bawahi di situ. Jangan-jangan karena masalah inilah kita umat Islam nggak pernah dapat solusi pengobatan. Nggak pernah dapat solusi yang namanya kesembuhan. Karena sehebat apapun dokter, sekolahnya tinggi, atau sehebat apapun sinse atau tabib, jam terbangnya sudah panjang, dokter dan tabib tidak bisa menyembuhkan. Kami hanya bisa mengobati. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah yang menyembuhkan pada saat kita sakit. Hak integratif Allah adalah menyembuhkan. Manusia nggak punya kemampuan. Manusia hanya punya kemampuan mengobati. Jadi ini kita harus garis bawahi, kita sebagai umat Islam harus mempunyai akidah seperti ini. Jadi digaris bawahi bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Sehebat apapun kita, usaha kita atau ilmu kita, kita nggak punya kemampuan untuk mengobati. Hak Allah yang mengobati, yang menyembuhkan, hak dari Allah. Seperti itu ya. Jadi ini yang kita harus tanamkan. Dan boleh kita berobat macam-macam, asalkan tidak yang bertentangan dengan syariat agama kita. Innallaha lam syifa'akum fi haram. Asalkan itu tidak dengan sesuatu yang haram, maka silakan kita berobat di luar Islam. Hukumnya mubah. Jadi jangan anti sama pengobatan lain, hukumnya mubah. Yang saya mau tekankan di sini adalah jangan sampai kita nggak kenal pengobatan kita sendiri. Itu saja ya, teman-teman. Ya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita semakin bersungguh-sungguh lagi belajar. Ya kita yang ada materi-materi ini kita pelajari semua. Jangan anti juga sama pengobatan di luar kita ya. Makanya kita masukkan di sini materi-materi dari TCM, dari kedokteran, anatomi fisiologi. Itu untuk menunjang wawasan kita. Jadi nggak semuanya kita itu harus anti. Ya itu tadi ya, kaidahnya adalah asalkan itu tidak dari sesuatu yang haram atau melanggar syariat, kita boleh belajar pengobatan apapun. Seperti itu. Ya. Baik. Mungkin itu saja pembukaan yang bisa saya jabarkan. Nah, ini kita PR juga karena di luar sana banyak orang yang masih belum paham dengan pengobatan agamanya sendiri. Banyak dari teman-teman di luar hanya belajar sekedar saja. Ya mohon maaf, terapi-terapi saja. Tapi dia tidak mau sungguh-sungguh. Ya misalnya mohon maaf seperti bekam, seperti yang lainnya.
Kita hanya biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Karena kita nggak mau mengupgrade ilmu kita, pengobatan kita diremehkan di luar sana. Misalnya, saya habis bekam melepuh, saya habis bekam gatel, saya habis bekam begini, begitu, saya habis bekam kelenger, pingsan. Nah, ini karena nggak mau mengasah ilmunya. Nanti saya share di semester 2 bagaimana kehebatan al-hijamah sebenarnya ya. Jadi teman-teman nanti di semester 2 saya ajarkan bagaimana bekam bisa mengobati berbagai macam penyakit termasuk kanker, tumor ya yang nggak selesai di luar sana. Alhamdulillah dengan metode ini al-hijamah insya Allah banyak selesai. Kanker payudara selesai dengan tim kita. Saraf kejepit yang harusnya operasi selesai dengan Tibun Nabawi ya, dan banyak lagi ya. Jadi insya Allah nanti teman-teman semangat terus. Makanya kita di sini mengupgrade ilmu kita, jangan biasa-biasa saja agar kita nggak diremehkan di luar sana. Oh, pengobat Islam ada sekolahnya juga gitu. Jadi nggak sekedar apa ya belajar-belajar biasa ya, hanya cuman tahunya ya training sehari 2 hari selesai. Kita akan diremeh di luar sana. Makanya bersungguh teman-teman. 1 tahun ini nggak lama kok. Kadang waktu itu nggak terasa kalau kita itu nikmati. Misalnya gini, perasaan kemarin saya baru lebaran, kok ini udah lebaran lagi, nanti gitu ya. Itu udah setahun ternyata. Nah sama, perasaan saya baru masuk kemarin D1, kok udah wisuda. Jadi tergantung bagaimana hati kita dalam memantapkan diri, niat kuat. Jangan baru berapa bulan nanti udah bosan, udah ini, jangan. Memang ada masa-masa kita futur, tapi futur itu malas ya. Ada masa-masa futur, tapi nanti kita berusaha untuk bangkit lagi. Karena di sini teman-teman banyak, makanya bergaul, saling, japri-japrian boleh. Oh nih kayaknya orangnya enak, ya kita japrian apa. Saling mengenal teman-teman, agar kita bersaudara. Karena di kelas ini ada 70-an ya. Kalau sampai nggak kenal 5 atau 10 orang kebangetan kalau saya bilang. Kita harus gaul teman-teman ya. Kita harus bergaul ya, berukhuwah biar tambah erat, tambah berkah. Ya mungkin itu saja ya. Jadi sekilas tentang keadaan yang ada, kesehatan yang ada di negara kita. Negara kita kenapa seperti itu? Ya mungkin dikarenakan kita sendiri. Mari kita merenung. Nah, tugas kita yang sudah belajar seperti ini, kita adalah nanti wakil atau duta-duta di masyarakat, di daerahnya. Bapak Ibu nanti perkenalkan lagi pengobatan ini secara lebih keren. Ya, secara lebih elegan. Oh, pengobat Islam juga keren-keren ya, gitu. Baik, mungkin itu aja, kita masuk ke materi. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Kok nggak jalan slide saya ya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah. Ya ini sekilas ya. Saya sih bukan siapa-siapa ya. Cuman itu nempel-nempel aja itu. Ya, saya trainer Tibun Nabawi. Saya sering ke daerah-daerah mengisi materi ruqyah dan Tibun Nabawi. Ya, jadi saya trainer kampung Bapak Ibu, keliling-keliling. Ya. Yang nggak jauh-jauh, paling jauh Aceh sih. Ya, saya juga aktif di sini ya, Balai Terapi Islami. Saya juga sebagai Ketua LPK Cabang Jati Asih. Saya juga mendirikan relawan. Kita ada baksos-baksos keliling-keliling perkantoran, masjid-masjid. Yaitu kami ada timnya seperti itu. Terus saya juga membidangi PPTI Pakti seluruh Indonesia. Ya, ini dari Orpro ya. Ya.
Kita masuk. Doya usalasul ilmi wa waquluhu ila yahudi wa nasoro. Jadi zaman salaf dulu, Imam Syafi'i rahimullah di kitab umnya, di kitab beliau yang terkenal, itu mengkhawatirkan apa? Doya usalasul ilmi wa waquluhu ila yahudi wa nasoro. Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani ya maksudnya. Artinya sepertiga ilmu itu adalah ilmu kedokteran. Jadi bayangkan zaman salaf dulu 200 Hijriah ya, Imam Syafi'i ya. Zaman 200 Hijriah setelah Nabi wafat, itu imam kita itu sudah mengkhawatirkan minimnya para pengobat kita. Artinya orang-orang yang belajar kedokteran itu sedikit. Jadi beliau sangat khawatir nih. Karena bagaimana nggak khawatir? Ya bayangkan kalau yang menguasai Yahudi dan Nasrani, maka umat Islam akan dipegang-pegang badannya, akan diobati tubuhnya oleh mereka gitu. Sedangkan di hadis yang lain, mereka nggak akan berhenti sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka. Nanti ke tubuh kita dimasukin apa-apa kita nggak tahu. Makanya Imam Syafi'i khawatir di sini. Jadi kalau 1000 tahun yang lalu Imam salaf kita sudah khawatir seperti ini, gimana sekarang? PR besar teman-teman. Ya, jadi PR besar buat kita untuk mempelajari pengobatan ini, pengobatan agama kita. Ya nanti kita kombinasikan dengan yang lain nggak apa-apa, makin hebat. Jangan anti. Kaidahnya tadi, asalkan bukan dari sesuatu yang haram, boleh kita belajar yang lainnya. Dan Imam Syafi'i menjelaskan pentingnya ilmu kedokteran. Beliau berkata, saya tidak mengetahui sebuah ilmu setelah ilmu halal dan haram yang lebih berharga, yaitu ilmu kedokteran, kata beliau. Jadi beliau ini sangat khawatir lah, intinya seperti itu ya. Jadi setelah ilmu halal dan haram, maksudnya halal dan haram itu ilmu-ilmu perkara-perkara ibadah ya teman-teman ya. Yang lebih berharga dari itu yang tadi ilmu ibadah adalah ilmu kedokteran. Tapi apa kata beliau? Akan tetapi ahli kitab telah mengalahkan kita. Ahli kitab ini Yahudi maksudnya ya. Yahudi itu mengerti tentang kitab Allah, tapi dia tidak menjalankannya. Makanya disebut ahli kitab. Mereka berkhianat. Mereka memelintirkan ajaran. Nah, mereka ini hebat-hebat pengobatannya. Bahkan sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bahas ruqyah ya. Ruqyah syar'i itu malah bukan ruqyah. Ruqyah itu sudah ada sebelum Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Yahudi dan Nasoro itu sudah hebat ruqyahnya. Tapi ruqyah yang apa? Yang syirik. Ruqyah yang syirik. Imam Syafi'i juga menekankan bahwa di antara ilmu dunia, ilmu kedokteran adalah salah satu yang paling penting. Masya Allah ya. Jadi beliau sebenarnya banyak ya. Ini nggak saya ambil semua. Saya ambil yang biasa dibawakan dai saja. Sebenarnya kalau kita mau bahas ini banyak tentang pendapat Imam Syafi'i tentang kesehatan ya. Ya, ilmu itu kata beliau apa? Beliau berkata ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu agama dan yang kedua adalah ilmu dunia. Yang mana ilmu agama itu adalah mencakup tentang akidah, fikih akbar, fikih asgor, tentang fikih ibadah dan muamalah. Itu tentang ilmu agama. Jadi ada dua di sini kriterianya. Yang pertama ilmu agama
Yang kedua ini, kata beliau, ilmu untuk dunia adalah ilmu kedokteran. Jadi beliau memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan agama. Seperti itu. Jadi selain ilmu agama, kata beliau, perkara yang lebih penting yang kedua adalah ilmu dunia, yaitu ilmu kedokteran. Ya, sejarah Tibun Nabawi. Jadi dahulu itu belum ada istilah Tibun Nabawi. Pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, itu belum ada istilah tersebut. Tapi Nabi dan para sahabat-sahabatnya itu melakukan hal itu gitu ya. Jadi Tibun Nabawi itu diaplikasikan oleh mereka namun belum dirumuskan atau dibukukan gitu ya. Jadi belum dibukukan, belum dirumuskan, tapi mereka sudah menjalankan. Nah, adapun di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari terdapat 2 bab khusus yang membahas kedokteran. Ada membahas kedokteran modern dan juga yang seperti saat ini. Jadi terdapat di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, tapi belum menjadi rumusan. Jadi namanya belum seperti itu. Baru di 6 tahun era 700-an ke sana ya, ada imam besar, dia ulama juga sekaligus kedokteran Islam kita yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi di tahun 700-an tepatnya ya. Beliau lahir tahun 691 Hijriah. Wafat 751 Hijriah. Kalau di Masehi kan 1282 sampai 1327 Masehi. Kitabnya apa? Kitabnya Zadul Ma'ad. Ya, mungkin pernah dengar teman-teman ya. Pernah dengar kitab Zadul Ma'ad? Zadul Ma'ad ini luar biasa. Zadul Ma'ad ini ada 7 jilid. Masing-masing jilidnya ada yang isi halamannya itu 500 lembar, ada yang 1000 lembar, ada yang sekian 700-an, macam-macam ya. Jadi kalau kita pelajari segitu cukup nggak ya? Nggak ya. Kita ambil yang inti-inti saja. Jadi luar biasa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini. Nah, beliau membuat karya segitu besar dan kita kenang sampai sekarang. Beliaulah yang merumuskan dan merapihkannya. Masya Allah. Tabarakallah. Nah ini tadi. Nah dalam Sahihul Muslim itu banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang proses kejadian manusia. Baik itu dalam rahim ya, embriologi, dan kebidanan. Ada juga 80 hadis yang membicarakan tentang kedokteran modern. Seperti embriologi, anatomi, fisiologi, patologi, dan lain-lainnya. Masya Allah. Jadi di asal-asalnya sebenarnya kalau kita mau runut asal pengobatan itu banyak dari kita ya. Membahas kedokteran modern yaitu kedokteran yang diakui dunia barat seperti yang terjadi saat ini. Jadi nanti ada pembahasannya, maksudnya korelasinya. Ternyata ada di yang mereka pelajari, ada di Al-Quran gitu ya, ada di hadis seperti itu. Para ulama sepakat menyatakan Imam Bukhari adalah orang pertama yang menulis Tibun Nabawi atau kedokteran modern. Kalau bahasa mereka medicine of prophet. Jadi kedokteran ala Nabi. Nah, jadi di kitab Sahihul Muslim itu ada banyak hadis membicarakan tentang kesehatan.
Adapun Ibnu Khaldun, kedokteran Islam atau Tibun Nabawi muncul sebagai hasil integrasi ilmu kedokteran Yunani, Persia, India, Cina, dan Mesir yang sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, ilmu kedokteran Yunani dan yang lainnya ini dipandu dengan wahyu ilahi, dipandu dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada beliau sehingga terjaga dari kesyirikan, dari tahayul, bid'ah serta kurafatnya, dan dipenuhi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini salah ketik ini. Ya, nanti dikoreksi ya. Ini harusnya Allah Subhanahu wa taala bukan sallallahu alaihi wasallam. Ini salah ketik nih. Ya, jadi maksudnya di sini ilmu pengobatan itu dulu itu hebat-hebat banyak dari Yunani, dari Persia sebelum era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari Yunani, Persia ini kan kiblat kedokteran ya, kedokteran modern. Adapun India, Cina, dan Mesir ini juga banyak. Nah, adapun pengobatan-pengobatan yang ada itu rentan atau membawa kesirikan-kesirikan, banyak tahayulnya, banyak bumbu-bumbunya yang tidak sesuai dengan akidah kita umat Islam. Jadi adapun era Nabi, nah di situ mulai disortir lah seperti itu ya. Jadi dimulai diperbaiki yang sudah ada, lalu dihilangkan yang hal-hal seperti itunya. Jadi lebih ke arah real-real saja. Misalnya ada pakai ini, pakai itu, pertanda ini, pertanda itu gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, ini pada saat era Nabi, ini mulai dihilangkan hal-hal seperti itunya. Jadi yang dipakai adalah hal-hal real yang ilmiah saja. Jadi yang diambil ilmiahnya saja dari pengobatan sebelumnya, seperti itu. Nah, adapun Tibun Nabawi juga terkoreksi ke kedokteran Yunani. Jadi teori reproduksi yang di luar jangkauan akal. Nah, di Al-Quran dijawab di situ. Jadi di Al-Quran tentang teori reproduksi ini boleh dihafal ya, ibu-ibu atau bapak-bapak. Apalagi kalau ada bidan di sini. Nah, ini surahnya dihafalkan tuh. Al-Mu'min ayat 23. Al-Mu'min surah 23 ayat 12 sampai 14. Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39. Al-Infitor ayat 7 sampai 8. Jadi ada pengobatan yang memang dibenarkan oleh Al-Quran. Dan Allah menjelaskannya secara detail ya. Baik, mungkin kita langsung ke surahnya. Ya, ini surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun. Kita lihat di sini. Wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Jadi asal kita atau zat kita itu ada unsur tanah. Nah, di yang berikutnya summa ja'alnahu nutfatan fil qararim makin. Jadi kemudian kemudian khalaqona kami menciptakan atau menjadikan
insan, manusia. Mana? Oh ini. Oh ini. Summa ja'alnahu. Dan kemudian kami menjadikannya nutfah. Nutfah itu air mani ya. Air mani. Dan disimpan di tempatnya. Bikorin makirin. Di ayat setelahnya summa khalaqnal nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqatan mudghah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggumpal. Lalu sesuatu yang itu kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal alaqata mudghah, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghah idomah. Lalu dari daging, segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fakasauna idoma lahma. Jadi dari tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging. Jadi berkembang dari air mani. Jadi ini adalah sebenarnya proses penciptaan manusia secara embriologi ya. Bahasanya mungkin seperti itu. Jadi dari setetes air mani berkembang terus, akhirnya menjadi segumpal apa mungkin kalau di bahasa itunya zigot ya. Jadi embrio lah seperti itu. Nah, nanti dari situ terus berkembang dari daging itu tulang belulang, mulai ada rangkanya terbentuk. Lalu rangka dibalut oleh daging. Seperti itu. Dan daging itu nanti dikemas dengan sempurna dan menjadikannya makhluk yang berbentuk, itulah manusia. Jadi Masya Allah di Al-Quran ternyata proses penciptaannya itu dijelaskan, penciptaan manusia ya. Nah, di Al-Qiyamah yang tadi ya, ini juga menyatakan bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Nah, ini metode apa tuh? Metode perkawinan ya, atau hubungan seks. Jadi manusia itu awalnya itu dulu ya. Maka fitrah dalam Islam adalah laki-laki dan perempuan itu fitrahnya harus menikah. Dan menikahnya berpasangan. Karena nanti akan melanjutkan yang namanya keturunan. Jadi kalau ada jeruk makan jeruk, nah ini udah nggak fitrah. Jadi nggak ada istilahnya laki nikah sama laki atau perempuan nikah sama perempuan. Nah, ini error. Fitrahnya salah. Suaranya pelan ya? Halo? Jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas Ustaz, bagus kok. Oh bagus ya. Mungkin sinyalnya Ibu ya atau perangkatnya dibesarkan Bu. Udah jelas Ustadz, Iya Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Sudah jelas. Ya, kembali lagi tadi ya. Jadi di sini adalah proses yang namanya itu tadi ya, pembuahan. Jadi dibuahi di sini nih. Bukankah dia mulanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Nah, seperti itu. Jadi ini proses pembuahan. Sumakana, kemudian mani itu alaqatan fakholako fasawa. Kemudian yang tadi mani itu yang melekat, lalu Allah menyempurnakannya, menciptakannya dan menyempurnakannya. Jadi tadi yang dibahas di surah sebelumnya ya, cuman ini singkatnya. Singkatnya dari mulai pembuahan sampai di sini nanti Allah yang sempurnakan. Kalau detailnya di surah ya tadi ya, yang sebelumnya.
Ini juga tentang itu ya. Nah, di Al-Infitor juga ayat 7 dan 8. Ini juga dihafalkan ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi seimbang ini dipakai oleh teori kedokteran klasik. Jadi teori keseimbangan. Jadi susunan tubuh itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang sakit. Itu karena jadi seolah-olah Allah mau berkata seperti ini bahwa aku udah berikan tubuhmu itu seimbang. Makanya kita harus menjaga keseimbangan. Kalau yang satu turun, yang satu ya yang ini kita naikin. Kalau naik kita turunin. Yang turun kita naikin. Nah, itulah seimbang. Jadi begitu kita nggak seimbang, sakit. Lebih tinggi, sakit. Lebih rendah, sakit. Mendekati seimbang, sehat. Seperti itu ya. Jadi fitrah yang Allah berikan itu sebenarnya seimbang. Cuman kalau kita dalam hidup, pola makan, pola hidup, ya, pola pikir, akhirnya mengakibatkan tubuh kita tidak seimbang, kita sakit. Akhirnya kita sakit. Jadi fitrahnya seimbang. Fi ayyi suratim masya'arkabak. Dan dalam bentuk apa saja yang dikendakinya. Dialah yang maha kuasa untuk menyusun tubuh kita. Jadi tubuh kita ini rumit. Makanya nanti teman-teman belajar anatomi fisiologi. Nanti kita akan lebih mengenal lagi. Wah, luar biasa. Allah berikan kita mekanisme segitu rumitnya. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita habiskan separuh slide dulu ya. Masih sanggup Pak Ustadz. Ya, kita habiskan separuh slide dulu, 15 saja. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Ya, jadi dari surat tadi itulah yang mengatakan bahwa permasalahan mulai dari kita ini ya, dari mulai pembuahan sampai prosesnya itu dijelaskan ternyata dalam Al-Quran. Koreksi Ibu Nawawi terhadap teori kedokteran di Cina, Arab, dan India. Jadi ini yang disebut traditional medicine. Medicine Cina, medicine Arab, medicine India. Gitu ya. Nah, yang mana keilmuan ini dalam mengobati sangat baik dan terampil. Namun pada zaman dahulu ya, pada era Nabi sebelumnya, namun pengobatan itu banyak mengandung unsur-unsur syirik dan khurafat. Jadi sangat disayangkan gitu ya. Kalau pengobatannya udah baik, kalau secara ilmiah, secara ilmiah dia sudah baik, namun yang namanya zaman dulu itu nggak usah zaman dulu ya. Kadang kita ke kampung-kampung aja masih ada ya, yang masih percaya tahayul, khurafat gitu ya. Oh nih, kalau orang seperti ini harus dimandiin ini dulu nih. Oh kalau ini harus rendaman dulu di kali. Oh nih harus motong kambing dulu nih yang hitam. Nah, macam-macam lah. Hal-hal yang berbau khurafat, tahayul, atau bahkan syirik. Kita suruh bikin sesembahan, bakar ke laut. Seperti itu ya. Nah ini sangat disayangkan. Pengobatan yang bagus, namun banyak mengandung kesyirikan dan
khurafat. Dan ada juga hal-hal yang membahayakan tubuh seperti kei atau sundutan api. Seperti itu. Ini kejadian kira-kira pada masa itu ya, sebelum Nabi SAW itu memberi petunjuk-petunjuknya tentang pengobatan. Ya, kita pun mungkin sudah tahu ya, atau sudah tahu sejarahnya. Dulu ini kita di era keislaman, Nabi Muhammad SAW itu diapit oleh dua negara adidaya atau dua negara negara Persia ya, negara adidaya itu dua dinasti lah. Jadi ada Persia, ada Romawi. Ini dua-duanya kuat, besar ya. Dua-duanya negara besar. Yang satu Persia, yang satu Yunani. Jadi dua negara adidaya ini itu mempengaruhi kebudayaan yang ada. Nah, dari Persia ada ilmu farmakologi, apotek, pengobatan rumput-rumputan, pengobatan dengan benda tambang, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta aromaterapi. Dan dari Mesir ada ilmu tentang bedah, operasi, laso, siasur, pengobatan mata. Adapun ilmu-ilmu yang sesuai dengan ajaran Islam terus dikembangkan, sedangkan yang berbau-bau kesirikan, tahayul, kurofat itu mulai dikoreksi oleh Nabi. Seperti itu ya. Jadi kita bukannya kita yang ada kalau baik ya nggak apa-apa. Maksudnya seperti itu ya. Kita jadikan untuk wawasan pengobatan. Seperti itu. Ya, sedikit lagi ya teman-teman ya. Sejarah perkembangan Tibun Nabawi itu sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Jadi zaman-zaman dulu mungkin pernah dengar ya, pernah dengar masa-masa Babilonia, Saba, Persia, Sumeria gitu ya. Itu sudah berkembang pengobatan bekam. Nah, 3000 sebelum Masehi pun bangsa Persia dengan bangsa Arya kayak India, Yunani, Romawi, Jerman atau Eropa ya, Asia dan Eropa itu dia berkembang juga pengobatan fasid atau fasdu. Pengobatan yang mengeluarkan darah dari tubuh. Bekam pun udah ada di daerah Suriah dan Iskandaria bersama pengobatan yang tadi ya, fasid, fasdu, pembedahan, ramuan herba, tumbuh-tumbuhan laut, akar-akaran, biji-bijian, bunga dan getah-getahan. Jadi 3000 tahun sebelum Masehi pun ternyata sudah berkembang. Sebelum berkuasanya Kaisario di Cina 2500 sebelum Masehi pun berkembang dengan berdasarkan, tapi kalau di Cina itu berdasarkan titik-titik akupunktur ya. Ya misalnya titik Su, titik Mu kayak gitu ya. Titik Sen, titik Caiten seperti itu. Ya nggak apa-apa kita belajar juga ntar. 2500 sampai 1200 sebelum Masehi, pengobatan bekam sudah ada sejak kekuasaan Firaun. Nah, ini ditemukan di relief-relief ya. Di relief-relief yang mana ada gambar-gambar itu di tembok-temboknya, gambar tentang bekam. Terjadi namun kekuasaan Firaun Ramses II sekitar 1200 sebelum Masehi terjadi suatu peristiwa. Banyak penduduknya yang dilempari batu. Nah, banyak yang dilempari batu, akhirnya banyak yang istilah kita tuh lebam ya, atau biru-biru, atau inilah luka lebam ya. Nah setelah dibekam ternyata banyak yang sembuh.
Nah, ini jadi populer gitu. Zaman Nabi Yusuf alaihissalam pun di Mesir, bangsa Israel itu pengobatannya dengan bekam. Seperti itu. Dan berkembang terus sampai era zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi ini banyak sekali merekomendasikan ya tentang al-hijamah. Masya Allah. Tapi nanti dalil-dalilnya kita nggak bahas di sini, nanti di pelajaran berikutnya. Ya, ini seolah-olah bekam ini adalah pengobatannya para rasul, para nabi. Seperti itu. Ya, satu slide lagi ya. Nah, Nabi SAW mengarahkan pengobatan di kalangan sahabat berdasarkan bimbingan wahyu. Jadi Nabi SAW ini banyak mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala dan mengarahkan kepada para sahabat, memberi petunjuk seperti ini dan itu ya. Nah, pada saat zaman beliau 611 Masehi, diangkatlah Muhammad bin Abdullah oleh Allah Ta'ala menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah tonggak utama dari sejarah Tibun Nabawi. Jadi kerasulannya menjadi titik acuan sejarah Tibun Nabawi karena saat itu telah terjadi perpaduan berbagai disiplin ilmu kedokteran. Jadi era Nabi, sebelum era Nabi Muhammad SAW itu sudah banyak metode-metode pengobatan seperti itu ya. Nah, cuman pas zaman era Nabi, nah, itu terkoreksi semua oleh Nabi SAW. Jadi baik pengobatan modern, tradisional, ataupun yang lainnya, alternatif, sejak saat itu juga Nabi dan para sahabatnya biasa melakukan pengobatan sendiri. Jadi para sahabat itu, Nabi dan para sahabat biasa melakukan pengobatan sendiri, tidak terpengaruh oleh pengobatan yang sudah ada. Saya ulang ya. Jadi sebelum era Nabi Muhammad SAW, pengobatan itu sudah ramai, sudah hebat, sudah banyak macam, sudah banyak apa ya macam-macam ya, basic macam-macam pengobatan banyak dari berbagai negara. Nah, namun pada era Nabi mereka nggak terpengaruh itu, mereka hanya melakukan apa-apa yang Nabi lakukan, Masya Allah ya, seperti itu. Makanya tadi dibahas sama saya yang pertama tadi, andai saja umat Islam di Indonesia mengikuti Nabi dan para sahabatnya, mungkin rumah sakit itu nggak penuh. Ya, tapi nanti kita bahas ini di slide mungkin di kelas berikutnya ya, karena waktunya sudah habis. Jadi Nabi melakukan pengobatan itu dan para sahabatnya itu berdasarkan petunjuk bimbingan wahyu ilahiyah. Nah, jadi nggak terpengaruh oleh obat-obatan kimia yang mana pada saat itu disebut ekrobazin. Ekrobazin. Jadi kebanyakan obat yang digunakan adalah sehat-sehat, makanan-makanan sehat non kimiawi. Seperti itu. Nah, makanya di sini kita bisa garis bawahi ya. Andai saja umat Muslim Indonesia mengikuti ini, mungkin rumah sakit itu nggak penuh. Mungkin umat Islam banyak solusi. Itu satu. Kedua adalah kalau saja pengobat-pengobat Muslim itu tampil dengan lebih baik lagi, kita siar di luar, kita perkenalkan secara pelan-pelan, secara elegan, secara baik ya, secara profesional. Insya Allah
solusi-solusi kesehatan yang ada di negara kita ini mendapat petunjuk, ya, mendapat petunjuk dan berkah dari Allah Ta'ala. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang akan menyembuhkan penyakit kita. Adapun sehebat-hebatnya tabib, sinse, dukun, atau dokter sekalipun yang sudah tingkatnya profesor mungkin ya, itu kami tidak bisa yang namanya menyembuhkan. Kami hanya bisa melakukan ikhtiar mengobati. Yang menyembuhkan tetap Allah Ta'ala. Ya mungkin seperti itu ya. Kita batasi di slide 15 ya. Nanti kita lanjut lagi mungkin di kelas pekan depan itu slide 16 sampai 30-nya. Ya adapun karena waktu sudah ini lewat ya untuk sesi tanya jawab. Ya mungkin itu aja dari saya. Syukron itimamikum. Saya kembalikan ke Pak Asep ya. Tafadol Maskuron Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Ustadz, Pak dosen yang telah menyampaikan materi dasar tentang Ibunda Bawi. Mudah-mudahan semua para mahasiswa sekarang minimal telah memahami sejarah Ibunda Bawi ini. Untuk itu, karena waktu sekarang sesi tanya jawab sampai jam 21.45, silakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya dengan raise hand atau boleh lewat chat. Kita pertanyaan pertama nanti dipersilakan kepada Pak Aang, nanti langsung dijawab oleh dosen. Jadi setiap satu pertanyaan langsung dijawab dan seterusnya. Silakan Pak Aang dari Tasikmalaya untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiro atas waktu dan kesempatannya. Ini Ustadz, langsung saja pada apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari apa yang disampaikan di awal, kemudian saya pernah membaca beberapa artikel juga, mungkin sejalan korelasi dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa andai kata seorang muslim atau umat Islam itu mengamalkan sunnah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, niscaya mungkin rumah sakit akan sedikit gitu. Yang mengisi rumah sakit itu akan sedikit. Kalau seandainya umat muslim ataupun Islam itu mengamalkan minimal gitu, yang paling sederhana itu masuk WC dan keluar WC, niscaya rumah sakit akan kosong. Mungkin di Arab Saudi ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini seiring dengan apa yang disampaikan Ustadz, minta arahan, kemudian jawaban, saran, masukan gitu. Bahwa bagaimana sih cara gitu ya meluruskan paradigma ataupun cara pandang umat Islam, seorang muslim, bahwasanya pengobatan Tibbun Nabawi itu bukan sekedar bukan sekedar alternatif, tapi harus menjadi tujuan ataupun pengobatan pokok gitu untuk seorang muslim ataupun umat Islam itu sendiri. Itu Ustaz untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, pertanyaannya bagus ya. Apa kiat-kiat agar masyarakat ini paham dengan pengobatannya sendiri gitu ya? Ya, memang nggak mudah untuk memahamkan masyarakat yang sudah apa ya namanya tuh, sudah terkonsepnya seperti apa? Maksudnya ini kan berhubungan dengan kebiasaan ya, atau hal-hal yang menjadi kebiasaan di daerah atau negara tersebut. Misalnya gini, kalau kita tuh dari dulu kecil, yang namanya sakit pasti itu sugestinya, atau bukan sugesti, apa namanya, ininya tuh pasti obat ya. Kalau sakit pasti nyari obat. Terus kalau obat
ke warung nggak mempan, maka kita ke puskesmas atau klinik. Seperti itu. Nah, begitu ke puskesmas atau klinik nggak mempan, maka kita pasti arahnya itu akan dirawat di rumah sakit. Seperti itu ya. Jadi sudah terkonsep memasyarakat atau apa namanya ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah menjadi kebiasaan polanya tuh masyarakat kita kalau sakit seperti itu. Nah, akhirnya apa? Umat kita, masyarakat kita taunya begitu sakit, ya pasti rekamannya itu. Pasti biasanya seperti itu. Apalagi kalau orang yang bekerja ya, sudah dikasih fasilitas kayak maaf BPJS. Dan nggak mungkin dia nyari alternatif lain. Pasti dia akan kemana nih BPJS-nya? Karena gratis ya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya untuk mengubah perilaku atau budaya yang sudah seperti itu, kita nggak bisa dengan langsung ya. Makanya PR kita adalah diri kita sendiri, Pak. PR kita adalah diri kita sendiri. Kita harus berilmu, Pak. Terapis pengobat Islam jangan biasa-biasa saja. Harus berilmu, harus bersungguh-sungguh. Agar apa? Kita masuk ke minimal tetangga kita. Kita masuk minimal ke musolah kita ya, dekat rumah. Kita masuk lagi ke teman-teman daerah lain. Kita kasih pengertian, kita kasih bukti, kita kasih bahasa-bahasa bahwa kita paham dengan kesehatan. Seperti itu ya. Nah, begitu mereka ngelihat kita berilmu, maka mereka akan mendengarkan kita. Makanya PR-nya adalah jangan masyarakatnya dipaksa, tapi kitalah yang harus berilmu. Karena begitu orang yang dilihat itu adalah ilmunya, Pak. Bukan tampangnya. Bukan kedudukannya. Bukan jabatannya, tapi orang yang akan diikuti atau didengar itu ilmunya. Dia bicaranya dengan ilmu atau tidak. Misalnya contoh, kita terangkan suatu penyakit. Bagi dia itu masuk akal dan terlihat ini adalah solusi yang nggak dapat di masyarakat. Nah, ini bisa jadi keren nggak? Akan jadi keren itu yang bawa. Misalnya saya ambil contoh, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita ambil contoh apa ya? Misalnya solusi yang selama ini terjadi lah ya, yang gampang-gampang aja, misalnya asam urat. Ada yang tahu nggak asam urat itu apa? Penyakit asam urat. Tapi ini kan menjadi momok yang nggak selesai-selesai, benar ya. Jadi penyakit yang seperti ini ya nggak ada penyelesaian. Kenapa seperti itu? Karena kita fokusnya ke apa? Fokusnya ke akibat, tidak ke sebab. Padahal asam urat itu memang akibatnya itu adalah sendi-sendi kita, sendi-sendi yang terjadi keasaman di situ. Pegel, ngapur gitu ya. Ngilu, bengkak, itu akibat. Itu alarm. Jadi gini, saya kembalikan lagi. Tubuh kita itu punya alarm, mekanisme alarm. Alarm tahu ya? Misalnya di suatu gedung ada alarm kebakaran. Pernah dengar ya? Atau pernah lihat? Alarm? Nah, misalnya alarm kebakaran ini bunyi. Yang kita cari itu apa? Di mana lokasi terjadinya kebakarannya kan gitu ya? Di mana apinya nih? Karena alarm api bunyi. Bukan alarmnya yang kabelnya kita putus. Tes. Saya ulangi ya. Di satu gedung yang ada alarmnya, alarm itu alarm kebakaran. Begitu dia bunyi, pasti ada kebakaran entah itu di atas gedung, di belakang gedung gitu ya, atau di samping gedung. Maka kalau alarm kebakaran berbunyi, pasti yang kita cari apa? Titik kebakarannya di mana? Pasti seperti itu kan? Nah, bukan alarmnya
yang bunyi tadi diputus kabelnya. Tapi cari titik kebakarannya gitu ya. Yang benar kan seperti itu. Kalau saya putus titik alarmnya berhenti bunyi nggak? Berhenti. Berhenti. Ya. Tapi nggak akan selesai itu. Kebakaran akan terus terjadi. Terjadi. Maka yang benar adalah kebakarannya kita cari di mana. Baru dengan sendirinya alarm itu akan berhenti. Alarm itu kan akibat dikarenakan adanya kebakaran gitu ya. Ngasih tahu, misalnya gini. Allah udah ngasih mekanisme tubuh kita itu udah sangat canggih, udah sangat sempurna. Misalnya, apabila tubuh kita kurang asupan, maka alarm tubuh kita akan berteriak lapar. Kalau tubuh kita kurang cairan, maka mekanisme tubuh kita akan membuat kita apa? Haus. Artinya kita butuh minum. Seperti itu, Pak. Jadi, asam urat kita cari penyebabnya, bukan akibatnya. Akibat dari asam urat itu kotornya ginjal, Pak. Kelebihan purin kali ya Pak Ustadz? Purin, semua makanan berpurin, Bu. Tinggi-tinggi daging purin ya. Petai, jengkol, apa. Pokoknya yang makanan yang kita makan sayur-sayuran itu purin semua, Bu. Jadi jangan purin yang disalahin. Karena tubuh kita sudah teroksidasi ya Tubuh Ustadz. kita yang dicari mana yang menyebabkan kalau dikasih purin kok error gitu loh. Tubuh kita yang sudah teroksidasi Ustadz. Iya, jadi yang dicari penyebabnya bukan akibat. Maka akibat apa penyebab dari asam urat ini nggak apa-apa saya kasih bocoran satu ya, sebenarnya belum dibahas sekarang ini, tapi buat jadi contoh teman-teman, maksudnya cara menjelaskan tuh seperti ini. Jadi gini, begitu kita menjelaskan ke satu tempat atau apa, orang tuh belum juga kita pegang dia udah 50% sembuh. Terus kita ngomong apa aja juga ntar bakalan dikasih sama dia, apa bakalan didengarkan sama dia. Oh ya udah pakai masjid saya tuh. Ya silakan isi di situ, kasih penerangan ke masyarakat, gitu ya. Ya isi kajian di situ ya. Atau kita isi minimal penyuluhan tentang kesehatan. Seperti itu ya mungkin jawabannya ya. Maaf melenceng kemana-mana. Ini hanya gambaran, bayangan bahwa kalau kita di kondisi yang masyarakatnya sudah seperti ini ya, maka nggak bisa kita langsung main. Oh ini yang nggak bisa seperti itu. Jadi kitalah yang harus berilmu untuk bisa menjelaskan ke masyarakat. Demikian. Ada lagi yang lainnya? Tafadhol. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Terima kasih. Lanjut kepada Ibu Naimi, dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pertanyaan saya ini tentang teori reproduksi di surat Al-Mu'min, Al-Qiyamah, dan Al-Infitor. Itu kan isinya tentang bagaimana proses pembentukan janin mulai dari proses konsepsi sampai terjadinya embrio. Kemudian disempurnakan oleh Allah. Nah, dalam ilmu kedokteran itu kan ada program hamil bagi pasangan yang sulit mendapatkan keturunan dengan cara intrauterine insemination atau bayi tabung. Nah, bagaimana hukumnya dalam syariat Islam tentang intrauterine insemination atau program bayi tabung tersebut? Terima kasih. Iya. Ya, jadi kalau untuk hal ini ulama berbeda pendapat, Bu ya. Jadi ada yang hal itu tidak dibolehkan. Ada juga pendapat yang bilang ini selagi pasangannya adalah sah ya, maksudnya bukan air mani orang lain gitu Bu ya. Maksudnya ini kan mereka-mereka juga gitu loh. Maksudnya maksudnya dari air mani dan sel telur dari suami istri gitu ya. Yang haram itu kalau dari orang lain seperti itu.
Jadi asalkan seperti itu, ulama yang kedua menyatakan itu tidak mengapa. Wallahu alam. Saya nggak bisa jawab lebih banyak ya, itu kapasitas ulama, tapi ada dua pendapat di situ. Tapi mungkin terjawab. Ya, silakan Pak Asep. Ada lagi? Masih ada pertanyaan lagi, Bu? Atau Oh ya, cukup? silakan. Masih ada lagi? Cukup. Cukup? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang dipersilakan kepada Pak Saiful Fadil. Dipersilakan, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Saiful. Iya. Ini untuk sekedar apa namanya sebuah itu untuk kebenaran mengenai apa itu cara pengobatan Nabi ya yang ada sejak zaman-zaman kerasulan seperti itu kan. Ini bahwa saya pernah bekerja di pusat terapi kesehatan dari Korea di Indonesia gitu. Ya. Bahkan Korea saja, negara Korea itu melakukan sebuah riset seperti itu. Jadi dianggarkan sejumlah besar dana anggaran dari orang kaya di Korea untuk melakukan riset dan para ahli dan pakar itu menyatakan bahwa sumber akar permasalahan kesehatan manusia itu dari darah gitu. Jadi penyakit itu dari darah juga seperti itu. Jadi sehat itu dari darah, sakit itu dari darah. Itu bahkan Korea itu melakukan sebuah riset sampai ada suatu lokasi industri ya untuk itu ya. Gitu. Sampai bagaimana cara menangani dengan cara pijat terapi tulang belakang karena mereka mengetahui bahwa tulang belakang manusia itu sebagai sumber yang memproduksi darah, sel darah baru. Jadi artinya di sini benar gitu. Cara pengobatan Nabi dengan bekam itu benar bahwa sumber kesehatan manusia itu dari darah dan penyakit itu dari darah. Secara logika, ketika darah kita baik dan sehat, maka organ akan bekerja dengan baik dan optimal. Badan kita sehat. Tapi apabila sebaliknya, dan kalau darah kita sehat, itu akan menciptakan imun atau daya tahan tubuh yang baik. Ya. Tapi kalau darah kita tidak sehat, kita gampang sakit. Pak Saiful, pertanyaannya apa nih? Jadi pertanyaannya itu bukan pertanyaan, itu benar gitu. Bahwa cara-cara pengobatan Nabi itu dengan bekam itu benar. Jadi kan intinya negara modern pun betul. Intinya Pak Saiful ibaratnya mau sharing gitu ya. Jadi oke, Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah memang seperti itu ya Pak Saiful ya. Jadi memang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Tapi untuk saat ini kita di sesi pertanyaan ya. Ya mohon maaf Pak Saiful ya. Jadi kalau memang nanti ini kita bahas di ini selanjutnya. Jadi kita dahulukan dulu teman-teman yang belum paham tentang seputar apa yang telah saya sampaikan tadi Pak Saiful ya. Kalau Pak Saiful nggak ada pertanyaan, izin dikasih ke teman yang lain ya. Ya Pak Saiful. Gimana Pak Saiful? Ada pertanyaan yang akan disampaikan? Iya silakan untuk yang lain itu untuk membenarkan saja gitu. Ya, ya makasih. Terima kasih. Luar biasa tadi. Sharingnya. Iya. Sekarang kepada Pak Toha, silakan Pak Toha. Assalamualaikum Bapak, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya boleh dibuka videonya Pak. Video ya? Iya, iya biar saling kenal ya. Ya, padahal Pak Toha. Ya, bisa Pak? Ya, dengar Pak ya? Pertanyaan saya begini, kan tadi dijelaskan bahwa kalau
umat itu meniru kebiasaan yang di waktu zaman sahabat dulu, maka rumah sakit itu gak akan laku gitu. Terus pertanyaan saya sekarang, kebiasaan yang utama di zamannya sahabat dulu itu apa yang menyebabkan mereka beliau-beliau sahabat itu tidak mudah sakit begitu, Pak? Jadi apa saja yang paling utama kebiasaan yang mendukung para sahabat tidak mudah sakit? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sahabat itu ada yang sakit, terus langkah pertama kali yang dilakukan sahabat itu apa untuk menyembuhkan penyakit itu? Nah, itu hal-hal dua hal itu yang sebenarnya menurut pandangan saya sementara yang perlu kita tiru. Jadi kebiasaan apa yang dilakukan sahabat sehingga tidak mudah sakit? Terus yang kedua, kalau sahabat itu sakit, apa yang pertama kali dilakukan? Begitu. Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus, Pak ya. Tapi sebenarnya nanti di episode selanjutnya ini, Pak ya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih bayangan aja. Pertanyaan 1 dan 2 itu jawabannya 1, Pak. Jawabannya adalah karena mereka hidup di zaman Nabi, yang mana mereka sangat di langkah-langkah yang Nabi lakukan. Jadi perkara-perkara yang Nabi lakukan saat itu tiru semua. Nah, apa yang Nabi contohkan itu mengandung kesehatan semua. Dan ada pun tadi yang kedua pun kalau memang ada terkait ya tadi dibahas di awal ya. Ada bekam, ada herbal, mungkin Pak Toha tadi kurang telat menyimak ya. Mohon maaf, Ya, Ustaz, saya ya, lambat masuk. Iya, tadi Nabi mewariskan ruqyah, yaitu doa-doa Pak. Doa-doa kesembuhan untuk penyakit, doa-doa pengobatan, baik medis dan non medis. Yang berikutnya adalah al-hijamah, bekam. Yang berikutnya lagi, yang ketiga adalah makanan dan herbal yang Nabi anjurkan. Yang keempat adalah tata cara hidup Nabi. Tata caranya ini mengandung kesehatan, nah yang mana dirumuskan dalam Tatibun Nabawi. Seperti itu, Pak ya. Nah, makanya laqad kana lakum rasulillah uswatun hasanah gitu ya. Jadi semua dari diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang mana baik untuk umatnya, baik dunia dan akhiratnya. Jadi dunia itu maksudnya tadi yang dijelaskan oleh Imam Asif Syafi'i rahimullah, dunia itu maksudnya permasalahan kesehatan kedokteran gitu Pak ya. Oh iya. Jadi intinya sehat seperti itu. Ya, mungkin terjawab ya, mudah-mudahan. Iya. Baik, Pak Asep, ada lagi? Biar kebagian yang lain. Kita lihat di chat lah. Ini di chat ada beberapa yang bertanya, Ustaz. Ya, Tafadhol. Boleh dibacakan, saya nggak kelihatan ya. Ya, siap. Saya lihat ke atas, sudah mulai ada nih. Oh. Nah, ini dari Pak Mujiono Mubiro. Maaf, mohon maaf Ustaz. Mohon penjelasan lagi, kita diperbolehkan berobat ke dukun. Jangan sampai dipahami dukun yang pakai mantra-mantra dan sesajen sehingga jatuhnya musyrik. Mohon penjelasannya. Oh, maksudnya tadi saya ada membahas dukun gitu ya? Iya. Ya, maksudnya yang namanya dukun itu sama dengan langsung saya jawab Pak Sep ya. Iya, langsung aja Pak. Nah, ya yang pertama itu yang tadi ada dukun, ada dokter, ada ini. Maksudnya ini dukun ini kalau dalam tradisi Indonesia, dukun itu adalah pengobat. Cuman seiringnya waktu banyak orang-orang yang menggunakan hal-hal yang berbau tahayul, khurafat, atau hal-hal yang lainnya yang mengandung kesirikan. Jadi image dukun ini seolah-olah adalah bukan pengobat, jadi larinya ke spiritual. Padahal konotasi atau bahasa dukun itu, dukun adalah pengobat. Jadi bukan
bukan maksudnya dukun santet ya, atau dukun ini, ada juga kan dukun beranak atau bidan bidan kampung ya. Nah, seperti itu juga dukun ya, dukun pijat. Misalnya kayak Pak Saiful Fadli nih, kalau beliau prakteknya di daerah, namanya dukun pijat dia. Ya, kalau di kota kan di Jakarta namanya terapis pijat. Seperti itu ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi seperti itu. Kalau misalkan seperti Ibu Dayak, nah itu gimana Ustaz? Gimana apanya Pak? Ya kalau pengobatannya, kalau kita berobat itu sama Ibu Dayak, nah itu gimana? Diperbolehkan atau gimana? Atau Sebenarnya bab ini nanti diajarkan di teori yang selanjutnya ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi gini Pak, kita jangan menghukumi orang yang pertama itu ya. Tapi berusahalah kita berilmu terlebih dahulu. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan, kita boleh di awal ya, kita boleh berobat apa saja, asalkan tidak dengan yang melanggar syariat agama kita. Seperti itu ya. Jadi modelnya seperti apa, nanti dengan ilmu yang kita punya, kita akan bisa mengetahui bahwa ini baik atau tidak baik. Innallaha lam syifa'akum fi haram. Karena Allah tidak akan memberikan kesembuhan kepada yang haram. Asalkan tidak mengandung keharuman, insya Allah bisa kita berobat kepada siapa saja. Hukumnya mubah. Makanya nanti saya nggak mau ke arah ini begini-begini karena ini ya, ini menyangkut ini, karena kalau saya sepenglihatan saya ya, kalau berobat seperti itu kita lihat dulu Pak, ini mengandung keharuman apa enggak ya, karena kan saya belum ketemu beliau secara langsung. Kalau lewat media itu kan kita harus tabayun dulu kalau di agama ini Pak. Saya benar-benar tabayun. Dia modelnya seperti apa, kayak gimana, metodenya gimana, kan seperti itu Pak. Jadi saya belum bisa bicara secara detail Pak ya. Tapi intinya kita umat Islam harus mempelajari itu. Jadi akan bisa memilih mana yang ini pengobatan aneh-aneh, mana yang boleh gitu Pak ya. Mudah-mudahan terjawab. Allahu a'lam. Ya, sebelum ke Pak, gimana Pak? Masih? Sudah cukup? Nah, sebelum oh ya, makasih. Sebelum ke Pak Samsul, ini masih ada Pak di chat nih Pak, dari Pak Rahmat Mulyadi. Bismillah, izin bertanya Ustadz, yang dimaksud konsep teori keseimbangan. Syukran. Ya, teori keseimbangan itu adanya keadaan dalam tubuh. Maksudnya ini kalau teori keseimbangan dalam tubuh mungkin maksudnya ya. Ya, di dalam tubuh kita itu ada dua keadaan, Pak. Kalau istilah pengobatan timur, Cina, itu yin dan yang. Kalau istilah kedokteran Arab klasik itu panas dingin, Pak. Sama aja sih sebenarnya ya. Dia juga gitu. Jadi misalnya gini, keadaan tubuh ini dia sedang dingin atau panas. Oh, dia sedang berkurang energinya atau berlebih. Jadi di tubuh seseorang itu ada dua keadaan tubuh seperti itu. Ada yang energinya kurang, ada energinya berlebih. Jadi yang kurang itu akan sakit, Pak. Sebaliknya, kalau energinya berlebih, dia juga akan sakit. Jadi begitu keadaan tubuh kita itu seimbang, maka kita sehat seperti itu. Jadi kita nanti mungkin belajar lebih dalam lagi masalah teori keseimbangan ya. Tapi intinya seperti itu Pak, ada dua keadaan, ada tubuh orang itu ada sindromnya terlalu dingin, dia sakit, sindromnya terlalu panas pun dia sakit. Maka kalau di kita itu diseimbangkan keadaan tubuhnya itu. Lewat apa? Ya lewat metode yang nanti Bapak setahun ini kita pelajari ya. Santai Pak, nanti ada waktunya ya. Tapi
bayangannya kurang lebih seperti itu. Ya, ada lagi mau Ya, Pak terima Asep? kasih Pak Ustadz. Ke Pak Samsul, silakan Pak Samsul. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Ustadz. Pertanyaan saya mengenai pengertian Tribun Nabawi ini, Pak Ustadz. Soalnya ada segelintir yang menganggap Tribun Nabawi itu selain bekam ada pengobatan-pengobatan Tribun Nabawi yang lain, misalnya pasdu atau kapas. Jadi pertanyaan saya sebetulnya menurut Pak Ustadz, selain bekam itu pengobatan metode yang lain itu termasuk Tribun Nabawi apa bagaimana penjelasan yang lebih mendalamnya itu, Ustadz? Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi Tibun Nabawi adalah arti tib sendiri adalah keahlian atau bisa diinikan adalah dia itu adalah seorang ahli atau yang bisa melakukan sesuatu hal ya. Nah, dalam hal ini arti lebih luas lagi adalah dokter, Pak. Jadi sebenarnya pengobat gitu. Terus yang pengobat berlandaskan kepada Nabi gitu. Jadi apa-apa yang Nabi baik qauli, fi'li atau takriri, apa-apa yang beliau katakan, apa-apa beliau contohkan, kerjakan, dan beliau juga membiarkan para sahabatnya, itulah yang dicontoh dalam masalah pengobatan ya. Jadi apa-apa yang dilandaskan kepada Nabi. Nah, tadi di awal mungkin Bapak kalau belum nyimak nggak apa-apa saya ulang. Jadi di awal tadi saya udah jelaskan Nabi mewariskan yang namanya ruqyah atau doa-doa pengobatan, Pak. Boleh dicatat, Pak, ya. Jadi biar Bapak bisa hafal-hafalkan gitu. Yang pertama, Nabi mewariskan yang namanya doa-doa yaitu ruqyah syariah. Nanti ruqyah itu juga berkembang nanti diajarkan oleh Ustadz kita Mifaktus ya. Karena nggak mungkin saya semua yang jelaskan ya. Jadi nanti ada sesi ruqyahnya perdalam di sana. Jadi yang pertama yang diwariskan Nabi adalah ruqyah syariah atau doa-doa pengobatan. Yang kedua adalah al-hijamah bekam. Yang ketiga adalah herbal dan makanan-makanan yang Nabi anjurkan. Yang keempat, yang terakhir adalah perilaku-perilaku Nabi yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, itu yang disebut Tibun Nabawi, Pak. Ya. Nah, nanti penjabarannya tiap satu-satu dari 4 poin yang tadi saya sebutkan, satu itu panjang-panjang, Pak ya. Jabarannya ya, ruqyah panjang, ala hijamah nanti bisa panjang, herbalnya pun panjang gitu, Pak ya. Penjabarannya lebih luas lagi. Nah, adapun yang lain-lain metode selain itu, kalau ada yang melandaskannya kepada Nabi, ini adalah bentuk kekurang ajaran terhadap Nabi kita. Makanya kita juga jangan marah kepada teman kita yang nggak paham, tapi kita harus paham dulu. Karena di luar sana ada, mohon maaf, refleksi bilangnya Tibun Nabawi gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang marwah kita jadi ini ya. Ada cuman apa ya metode-metode begitulah ya. Bukannya kita mau menginikan tapi mereka menisbatkannya mereka Tibun Nabawi. Ini kan enggak ini ya. Kalau mereka paham. Minta tolong diulang Pak Ustadz, apalah aja yang metode Tibun Nabawi, 1 apa, 2 apa gitu. Mau dicatat. Nah, saya ulang lagi nih. Ya. Mudah-mudahan nggak serak. Ya, yang pertama doa-doa atau ruqyah pengobatan ya. Jadi doa-doa pengobatan atau ruqyah syariah yang diwariskan Nabi ya. Yang kedua adalah al-hijamah atau bekam. Yang ketiga, herbal dan makanan-makanan yang Nabi anjurkan untuk kesehatan. Untuk pengobatan juga ya. Yang keempat adalah perilaku sehat hidup Nabi. Nah, jadi 4 ini ya.
Ini Tibun Nabawi. Selain itu ya bukan. Ya mohon maaf, misalnya kayak mungkin nanti akan ada pertanyaan, kalau Fasdu Tibun Nabawi bukan? Bukan Pak. Fasdu kedokteran Arab klasik. Namun kita sejalan dengan Tibun Nabawi. Jadi jangan ngelihat dia Tibun Nabawi apa enggak, tapi kalau sejalan ya artinya bagian dari kita. TCM juga kalau sejalan nggak apa-apa Pak. Yang penting jangan sampai ke arah-arahnya kepada yang Allah atau syariat bertabrakan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Tibun Nabawi yang 4 tadi. Selain itu bukan Tibun Nabawi. Jadi kita juga harus jujur. Apa-apa yang Tibun Nabawi, yang bukan. Tapi kalau menyertainya dan bermanfaat, ya kita pakai. Seperti itu ya Pak ya, mungkin terjawab. Iya, terima kasih banyak atas penyampaiannya Pak Ustadz. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Di chat nih ada lagi Pak yang bertanya dari Pak Agus Marianto. Mau tanya Pak Ustadz, kalau syarat kejepit itu yang kejepit syaratnya atau pembuluh darahnya? Ya, ini kalau ini sebenarnya di luar tema materi yang kita bahas tadi ya. Kalau ini saya bahasnya nanti di semester 2 ya, biar Bapak nggak kemana-mana. Ya, jadi saya bahas hanya yang seputar materi saja dulu Pak ya. Kalau kita keluar materi nanti Bapak stres, yang lain ikut stres. Pelan-pelan dulu Pak, dikit-dikit Pak. Ya. Ya, silakan. Insya Allah akan kita bahas semuanya. Ya. Tapi yang perlu teman-teman fokus kalau belajar itu sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi misalnya gini, sekarang materinya ini, dikasihnya materi ini, jangan keluar dari materi ya. Nanti nggak dapet ya apa yang kita simak malam hari ini gitu. Seperti itu ya. Ya mohon maaf ya Pak ya. Nanti insya Allah akan ada sesinya. Ya, Bapak dan Ibu silakan yang lain yang belum bertanya tentang materi yang telah disampaikan dosen tadi, silakan. Pak Rahmat Cibinong, silakan Pak. Pak Rahmat Cibinong, bertanya. Baik, di kolom chat nggak ada lagi. Di chatnya ada Ustaz. Silakan Bapak dan Ibu yang lain masih ada waktu. Ya, silakan bagi yang belum jelas silakan. Bu Dia. Silakan Bu Dia. Ya Pak. Sebentar Pak. Ini Pak, saya ada yang mau ditanyakan sedikit. Saya kan terapi saya ngurut ya Pak. Iya. Ada bekam juga. Nah teman tuh menyarankan, Bu lengkapin sama ruqyah katanya biar lebih afdol gitu kan. Cuma saya merasa saya belum layak untuk bisa meruqyah gitu Pak. Karena secara keilmuan agama, Al-Quran juga pengamalan juga masih ibaratnya belum selayaknya lah untuk pantas untuk meruqyah orang gitu Pak. Saya takutnya malah nanti kalau meruqyah malah sayanya yang ke bawah. Saya intinya ya saya ngobatin ngurut yang ngurut biasa, maksudnya tanpa ada ya doa-doa biasa aja, paling ya Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, doa minta kepada Allah biar pasien saya sembuh gitu, sehat. Cuma kalau untuk doa-doa khusus saya emang jujur aja jarang ngamalin gitu Pak. Itu dia yang kadang bawaannya takut gitu, takutnya malah saya nggak sesuai dengan, saya juga ibaratnya agamanya belum pas gitu kan istilahnya, pakaian juga belum syar'i gitu kan Pak. Itu gimana Pak? Kalau yang meruqyah itu apa harus orang yang emang udah maksudnya gimana ya Pak? Amalannya bagus atau kita yang bisa ngurut bisa ini emang bolehkah meruqyah orang gitu Pak?
walaupun kita belum paham banget gitu masalah agama gitu Pak. Gimana Pak? Makasih Iya, Pak itu aja. Syukron. itu aja. Ya. Jadi bismillah. Permasalahan ruqyah. Nah, kebetulan kan Ibu di sini ada materinya, Bu ya. Makanya Ibu belajar gitu. Jadi pertanyaan tadi, boleh nggak saya meruqyah tapi saya masih begini begitu. Ya makanya belajar ya. Kita belajar sama-sama di sini. Nanti begitu kita sudah paham, ya insya Allah kita sudah bisa meruqyah. Kalau masalah kita begini begitu itu kan karena Ibu belum belajar. Gitu. Tapi kalau emang Ibu bersungguh-sungguh mau belajar, Ibu bisa insya Allah nanti menjadi peruqyah juga ya. Karena Tibun Nabawi itu basic utama adalah ruqyah, Bu. Maka kalau dia hanya bisa bekam saja, dia bukan Tibun Nabawi. Belum menjadi seorang praktisi Tibun Nabawi. Jadi Tibun Nabawi itu erat ininya dengan doa, Bu. Erat hubungannya dengan bertawakal kepada Robnya Allah Ta'ala. Jadi kalau pantas nggak pantas, ya kita kan belajar, Bu. Kalau kita sudah belajar, maka kita boleh. Karena tidak boleh juga kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jadi kita harus ilmui dulu. Qabla ilmu wal a'mal. Jadi pelajari ilmunya, baru beramal. Baru kita amalkan. Jadi kebetulan di sini ada materinya, ya kita belajar sama-sama. Insya Allah nanti Ibu ke depannya akan bisa meruqyah. Begitu Ibu sudah belajar materinya, nanti ingin memperdalam ruqyah, nanti bisa kita buat khusus, Bu ya. Khusus untuk mempelajari ruqyah syariah. Nanti kita bisa secara mendalam. Tapi untuk sementara, Ibu pelajari dulu kaidah-kaidah yang dosen kita bawakan nanti di materi ruqyah. Nanti begitu paham kaidahnya, nanti baru nanti pendalamannya di saya boleh. Seperti itu. Akan kita bimbing, Bu, sampai bisa. Terus kalau Ibu Kadang gini Pak, maaf. Kadang perasaan takut gitu Pak kalau kita benar mau belajar nih, mau mempersungguh tapi bawaannya takut ngelihat yang enggak gitu kan. Itu ya, gimana Pak? itu was-was seton, Bu. Oh gitu. Ya, lawan, Bu. Inna kaidah setoni kana doiba. Jadi sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi itu adalah gejolak yang setan buat di dada kita. Sama kayak orang-orang di luar sana pada saat kita baksos ke suatu daerah, mau bokam ada yang takut, ada yang keringetan ya. Ada yang baru dipegang aja udah keringet dingin, Bu. Baru juga di kop kering udah pingsan. Ya, itu apa? Was-was yang setan bikin. Dia akan menakuti hal-hal karena ini apa? Ini sunnah. Pengobatan sunnah. Pengobatan yang apabila kita landaskan dan tujukan ke Nabi, ini berpahala sunnah. Maka setan nggak mau nih kita hebat masalah ini. Makanya dia akan buat di dada kita, di pikiran kita was-was macam-macam. Nanti kalau belajar ruqyah, kamu nyurup, ntar kamu nyakar-nyakar orang gitu kan. Itu ketakutan yang setan buat ya. Jadi jangan takut, lawan, Bu. Saya berani belajar ruqyah karena ruqyah itu kan doa, Bu. Ruqyah itu berlandaskan Al-Quran, hadis, dan doa-doa yang baik ya. Dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Masa kita takut sama ayat Al-Quran, berarti kita dikuasai ya. Jangan mau dikuasai ya. Takutnya malah kita yang pingsan. Oh, enggak ada, Bu ya. Lawan ya. Apalagi kita sudah berjamaah di sini ya. Jadi kalau emang di sini nanti ada teman-teman yang masih terganggu, nanti kita ruqyah, nanti ada sesinya. Tapi enggak sekarang. Iya Pak, makasih banyak Pak. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Belajar terus ya. Siap Pak. Was-wasnya dilawan. Berlindung hanya kepada Allah. Ya, ada lagi nih Pak Ustadz nih yang tanya di chat dari Upi Ulfiah. Ustadz, untuk poin herbal
apakah hanya seputar habat atau madu zaitun atau disesuaikan dengan daerah asal? Untuk materi, saya jawab, maaf Pak Asep ya, langsung ya. Ya Pak. Untuk materi herbal itu kita besok ada materi herbal Nusantara. Jadi kita pelajari herbal Nusantara dulu, ya Bu ya. Karena kita hidup di Nusantara, kita harus tahu tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di daerah kita. Oh ternyata ini mengandung obat. Seperti itu ya. Nah, adapun nanti kita pengenalan juga obat-obat seputar yang tadi itu ya, Tibun Nabawi. Tapi kita lebih fokusnya belajar sementara ini herbal Nusantara, Bu. Jadi apa-apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini kita bisa jadikan untuk obat. Seperti itu ya, mudah-mudahan terjawab. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, dipersilakan. Kalau masih ada yang mau bertanya, ini masih ada waktu 5 menit ya? Iya. Kalau masih ada, silakan. Silakan. Yang masih belum jelas atau mau menanyakan seputar yang materi tadi ya, jangan terlalu melenceng. Kalau nggak ada, kita istirahat. Ya, silakan. Masih ada waktu 6 menit, bisa untuk 2 pertanyaan itu sebenarnya. Ya, saya rasa udah pada paham Pak Asep ya. Sepertinya sudah paham. Tinggal nanti ada, ini kan dasarnya Pak Ustadz ya, nanti mungkin ke depannya udah masuk ke dalam materi bahan-bahan, dan itu mungkin nanti akan banyak lagi yang bertanya. Jadi mungkin itu aja Pak Ustadz ya, cukup Pak dosen. Ya, mungkin saya kembalikan kepada Pak Asep. Tafadhol. Ya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian tadi materi tentang dasar atau sejarah Tibun Nabawi yang sudah disampaikan oleh dosen kita, Bapak Tabib Makasaputra. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat bagi para mahasiswa sekalian. Insya Allah nanti materi-materi kedepannya akan semakin berkembang. Ini kan baru sejarah dan ingat dasar. Insya Allah segala sesuatu penyakit yang ada kita ini itu akan ada obatnya. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Dia akan turun pula obatnya. Jadi keyakinan itulah yang harus kita pahami sebagai pengobat, apalagi pengobat Muslim. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian pertemuan untuk malam hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kita atau besok kita bisa ketemu kembali dalam sesi materi tentang herbal Nusantara. Jadi nanti ada keterkaitannya juga dengan Tibun Nabawi. Itu saja pertemuan malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen, kepada para peserta mahasiswa. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kuliah malam hari ini dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Ustadz.